Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Purworejo elok berirama, mata bersinar tanda bahagia. Kita di sini telah berjumpa untuk acara yang istimewa. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil imani wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dewan juri yang arif dan bijaksana yang saya hormati, Bapak dan Ibu guru pembimbing yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, teman-temanku semua yang berbahagia, serta seluruh hadirin rahimakumullah. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa ditetapkan kepada uswatun hasanah kita, sang pembawa cahaya kedamaian, baginda Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, saya Ngumar. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan pidato dengan judul Moderasi Beragama. Moderasi beragama adalah sikap mengurangi kekerasan atau menghindari keekstriman dalam cara pandang, sikap, dan praktik beragama. Dalam bahasa Arab, moderasi adalah adil dan seimbang. Kita sadar bahwa takdir Allah menciptakan perbedaan bukan untuk saling bermusuhan, namun untuk saling melengkapi dan saling kenal mengenal. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul adzim. Artinya, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Hidup di Indonesia dengan komunitas internasional yang beberapa di antaranya beda suku, budaya, bahasa, agama, dan keyakinan. Apa yang akan terjadi ketika kita tidak melakukan hidup moderat dalam bersikap? Maka yang akan terjadi saling berbenturan sehingga rawan menjadi konflik dan perpecahan. Ada sebuah cerita yang tertulis di dalam kitab Arisalah Abu Syariah, yaitu kitab kesayangan Syekh Yai Haji Maimun Zubair. Beliau menyampaikan bahwa kakeknya dapat ijazah dari Said Umar Sato, kakaknya Said Abu Bakar Sato, pengarang kitab I'anatul Thalibin. Pada suatu saat, Nabi Ibrahim alaihissalam kedatangan tamu dari golongan Majusi, golongan penyembah api. Tok tok tok. Suara ketukan pintu. Lalu Nabi Ibrahim menghampiri dan mempersilahkan masuk. Pada saat itu, Nabi Ibrahim ingin menyuguhkan makanan kepada tamu tersebut dengan syarat ia harus masuk Islam. Lalu tamu itu putus asa dan pergi dari Nabi Ibrahim. Setelah tamu itu pergi, Nabi Ibrahim mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Orang itu berusia 50 tahun. Dia hidup atas dasar saya beri makan. Kata Allah, saya yang Tuhan saja ngasih makan ke dia 50 tahun tanpa syarat harus masuk Islam. Kenapa? Kamu yang baru sekali dimintai makan sudah mensyaratkan masuk Islam. Lalu Nabi Ibrahim mengejar tamu itu dan menyampaikan, mari makan di rumahku. Lalu orang Majusi itu bertanya, kenapa engkau berubah pikiran? Lalu Nabi menyampaikan, saya ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semua, bagaimana kondisi kita sekarang? Apakah sudah bisa bertoleransi dengan baik? Di antara kita masih banyak orang-orang yang fanatik. Bahkan sama muslim pun masih ada yang mengkafir-kafirkan orang-orang yang tidak sealiran. Itulah awal dari perpecahan yang tentu sangat membahayakan bangsa Indonesia. Lalu bagaimana dengan konsep bahwa hadirnya agama Islam itu sebagai rahmatan lil alamin? Hadirin yang dirahmati Allah,
beragama secara moderat menjadi kunci kemaslahatan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Teman-teman semua harus tahu bahwa orang bisa bertoleransi dan bermoderasi dengan baik itu karena memiliki ilmu. Nah, dari ilmu itulah kita bisa bersikap. Jadi, jika kita sudah memiliki referensi yang cukup tentang toleransi, insya Allah kita hidup di mana saja bisa bertoleransi dengan cerdas dan bijak. Karena toleransi itu ajaran dari agama, sesuai yang disampaikan oleh Gus Dur. The higher one's knowledge, the greater the tolerance. Semakin tinggi ilmu seseorang, maka semakin besar rasa toleransinya. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita bersyukur hidup di Indonesia yang penuh dengan kedamaian untuk menjalankan ibadah dengan keyakinan kita masing-masing. Dan kita sebagai generasi muda untuk bisa menjaga keutuhan bangsa ini. Karena bagi saya, bagi guru-guru saya, bagi Dewan Juri semua yakin bahwa NKRI harga mati merdeka. Demikianlah pidato yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Buah durian, biji selasi. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.